Ketika gue tanya cinta tuh apa, yang pop up di kepala lo tuh apa sih? Jangan tiba-tiba lu ngomong love ya, bahasa Inggrisnya. Cuman di translate doang. Iya, jangan kayak Alpaling kelakuan lu. Paling apaan bang? Dah lu gak tau Paling, lu tau paling. Lu tau paling gak kak? Diam dulu. Periuk mentality. Alpaling tuh satu device. Nih gue kasih tau ya, kalian juga yang di rumah nih. Wifi. Mata lu. Itu tepeling. Itu tepeling. Halo, kembali lagi di PPK di episode kedua tentunya. Tapi kita kali ini tukeran orang dulu. Tapi Cia masih ada. Di episode kemarin Cia ada. Kalau ada yang udah kenal mungkin mukanya familiar dengan mereka bertiga tentunya di konten. Oh gitu. Yeay. Dan gitu. tapi kalau di OG itu kan kalian kan bahasnya tentang konspirasi, mitos, kita Jul atau ya? julid. Kalian Yes. berdua julid, kalau lo lebih ke Ya, konspirasi. itu tadi sensor Sorry, tuh. sorry. Tapi kali ini kita bakal bahas hal yang lebih manusiawi. Apa sih? Ini kita Aduh, dua baterai ini dari ini dua orang ini sosial energi banyak banget masalahnya. Iya sih, parah sih. Jadi kita tuh mau bahas tentang hal yang paling manusiawi, yang paling deket sama kita dan ada di mana-mana. Apa tuh? Cinta. Cinta. Yalah. Cinta jangan. Salah anjir. Salah Gitu lirik. tuh. Cinta Lu gua telah datang padaku. Malu-malu. Kayak dangdut dah. Malu-malu. Tapi bener lagi. Jadi gue tuh sebenarnya mungkin kita punya gap umur nih ya. Emang kamu umur berapa Enggak sih, dong, lu. sih? Gue kan Berapa? sekarang 22. Wah, Apa, anjir? Ya gap udah jauh soalnya kita 10 tahun. 10 tahun lagi. Aduh lucu 10 tahun lagi mokat. 10 tahun ke depan lo mau jadi apa? 10 tahun ke depan belum kepikiran sih bang. Pikirin dong sekarang. Kenapa gak mau? Ya karena gak mau mikir udah kebanyakan Oke, mikir thank gitu. you. Kalau misalkan gue nanya ke kalian soal cinta, yang ada di kepala kalian tuh yang pop up ting pertama kali tuh apa sih ketika cinta? Kayak misalkan cinta, nafsu gitu misalkan atau Kalau itu mah kalau lu. kagak mah. Woi, Buktinya tadi yang lu langsung kan gue bilang contoh, bukan berarti itu gue. kalau kita mah kayak cinta keluarga lah. Beres. Salah. Cinta Beres. Allah. Allah Subhanahu wa taala cinta terbesar. Bisa tolong nggak bawa ke arah sana nggak? Sensitif pak. Bisa Apa ya apa. Yang pertama kali pop Satu up. kata. Iya. Lu dulu Ci, soalnya lu yang paling merasakan cinta. Ya, gue gak pengen pacar. Ya tapi pernah pasti kan. Iya dong. Kayaknya lu deh bang yang paling kelihatan matanya berbinar-binar cinta. Wah, ini. Enggak, justru sebaliknya. Dari Cia dulu deh. Cia lu deh. Satu kata. Iya pak. Ketika gue tanya cinta tuh apa, yang pop up di kepala lo tuh apa sih? Jangan tiba-tiba lu ngomong love ya, bahasa Inggrisnya. Cuman di translate doang. Iya jangan kayak Alpaling kelakuan lu. Paling apaan bang? Dah lu gak tau. Paling. Lu tau paling. Lu gak tau Alpaling. Lu tau paling nak? Gila men. Apa? Alpaling lu gak tau. No. Paling lu gak tahu. Lu tau paling gak kak? Diam dulu. Periuk mentality. Periuk Enggak, mentality. circle lu aja berdua ya. Apa sih emangnya anjir? Alpaling tuh Gila satu device. Nih gue kasih tau ya, kalian juga yang di rumah nih. Wifi. Mata lu. Itu tepeling. Itu tepeling. Tetepeling. Gue kasih tau ya, buat kalian-kalian juga yang di rumah nih yang nggak tahu Alpaling itu apa. Jadi dulu waktu zamannya kamus itu masih dibaca, nah berikutnya tuh Alpaling. Jadi lu ngetik nih, misalkan Inggris tuh Indo, Indo tuh Inggris. Itu translator elektronik. Jadi lu ketik nih misalkan monyet, keluar monkey gitu. Aplikasi bang. Nenek lu aplikasi. Bukan. Device, kan saya udah bilang device. Kak, Allah Akbar. bukannya juga banyak pengetahuannya nggak cuma translate Ada, doang. iya. Kayak dia juga ada misalkan kayak KBBI nggak sih kak? Ya. Tuh. Oh. Itu nanti nggak tahu, soalnya gambarnya dimasukin ya buat Nih, teman-teman yang 1, 2, nggak tahu. 3. So, gue Nanti nggak tahu gambarnya ada di sini. Enggak, kayaknya kurikulum itu masuknya di Priuk doang dah. Iya. Gue nggak ngambil itu. Kita kagak tahu. Lu berdua tadi Priuk. Gak mungkin kak. Masa satu. Lu kan ada kan
Tuh dia anak Depok nak. Dia anak Depok ada alfaling. Gue bukan anak Depok, gue Jaksel. Gue nggak ngalamin itu soalnya gue tuh kayak Siri translate. Ya. Tapi ya Kasian. Kak Reno, tapi lu dulu punya sendiri apa enggak? Punya sendiri. Nih, kalau gue dulu pemikiran gue itu alfaling. Enggak, alfaling tuh kayak buat orang-orang yang mampu gitu loh, Kak. Itu gue baru mau ngomong. Jadi tuh Berarti lu mampu. Iya memang. Ya lu harusnya gue muji lo itu. aku mampu. Aku mampu. Gak nyangka aku mampu. Jadi sebenarnya alfaling itu juga bisa menunjukkan status sosial lu. Betul. Strata sosial lu di sekolah. Betul. Kalau lu ke sekolah bawanya yang kamus besar, Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia yang bukunya kecil-kecil tuh, Ya, atau yang ya, gede tahu. banget tuh, Yang yang gede warna warna-warna, kuning, iya, yang kuning apa, kuning, ungu, biru itu. Terus misalkan dari 40 siswa, 38 Bu itu dua alfaling, dua tuh yang paling kaya. Iya benar. Karena di zaman itu alfaling mahal cuy, asli. Kayak Kapan handphone sih gitu itu? loh. Itu di zaman Nabi. Bang, terus Terus anjir. Nggak. Gak tahu ini. Itu gue SD SMP. Kok SMP? Oh lu masih SMP? Gue sampai SD SMP. doang sih. Bang, dan lo termasuk orang yang beli pas itu baru keluar. Nggak tahu sih baru keluar apa enggak, tapi yang jelas tiba-tiba kayak ya Ada udah. nih, gitu ya? Karena dulu kan gue waktu kecil itu kan gue private bahasa Inggris kan. Kaca les bro. private. Sekarang ngomong bahasa Inggris dong. Aduh, gak banget. Cappuccino. Balerina. Jadi dulu gue tuh private bahasa Inggris dan untuk ngebantu gue belajarnya tuh nyokap gue beliin alfaling itu gitu. Karena mungkin kalau gue dikasih kamus buku Dan hilang. gak akan baca Hilang. juga ya. Emang akan baca Iya nggak nggak sih, akan Kak? baca, Mager. tapi kenyataannya alfalingnya hilang. Emang lu aja. Emang lu aja. Harus Awalnya hilang apa diambil orang Kak? Gue hilang. Diambil ulang. Tapi lu berarti ngerasain tuh kayak teman-teman lu, wih, Iya, karena dan alfaling tuh bisa kayak yang apa ya, bisa ngeluarin suara gitu loh. Oh, Jadi iya, kalau iya, kayak iya. Google Translate sekarang kan, ya kan. Dia mirip ini gak sih alat yang Al-Quran Al-Quran digi. Al-Quran yang Bukan yang kalau Dipencet, pakai, ngaji. muncul suaranya gitu loh. Tapi kalau yang dipencet ngaji gitu bisa kalau misalnya orang sambet. Kita pakai orang yang dipencet ngaji. Dia sedang keluar dari setannya. Jauh. Iya, intinya dia ada translatean suaranya jadi kayak pronoun. Sama ada Iya. gamenya juga ya Kak. Ada gamenya, ada gamenya. banyak. Gamenya Hangman. Hangman apa? hangman, Hangman, nggak tau Hangman? stickman. Tahu. Soalnya mirip-mirip Game Boy gitu-gitu kan. Bukan, Hangman tuh yang Gak apa-apa kan? Keluar topik. Hangman tuh yang Soalnya kayak kita ganti kalau lo topik misalkan dulu. ada misalkan katanya nih monyet gitu kan. Monyet tuh berapa huruf? MONYET 6. Misalkan lo nebak misalkan kayak yang pertanyaannya tuh bisa manjat pohon gitu kan, jawabannya monyet, terus lo mencet N, nanti gambar pala sampai orang kegantung, itu game over. Nggak tahu Hangman? Tahu lah, tahu. Bukan. Itu mah udah Dia lagi jauh. komputer. apaan alfaling? Hangman. Iya kayak gitu-gitu Hangman. Nah pokoknya gitu, intinya tebak-tebakan kata lah. Kalau di HP masih tebak kata. Oke. Kita udah disuruh back to topic, kita Yes. respect. Oke. Iya, Respect. Boy. Alfaling terima selamat tinggal. Jadi Makasih karena gue tahu Alfaling. jadi yang pop up di kepala lo kalau ditanya soal cinta apa sih guys? Tiara dulu. Ya lo deh. Menyakit. Anjing. Gue gak expect dia Kalau bakal gua ngomong apa? gitu. Dia ngomong Iya. gue yang malu. Dia yang ngomong gue yang gak expect. Dia yang ngomong gue yang Yang kayak what the hell? Satu hal yang Kayak- kepikiran di kayak- gue. Semenyakitkan apa sih? Iya kayak kenapa bisa cinta itu lo bisa yang pop up pertama kali menyakitkan. Apa sih yang bikin lo ngerasa kayak gitu? Aduh, Ya, kayak gue salah deh. Gue cerita di Kayak curhat di ini ya acara. Mama Dede. Iya. Nama saya Apaan ya? Ya maksudnya Kenapa buat lo cinta itu menyakitkan? karena banyak pengalaman yang menyakitkan aja sih maksudnya. Kayak akhirnya cinta itu menjadi berbalik ke lo nya itu tidak menyenangkan gitu. Beno. Gacau, bete. Bete. Terus kalau Ina tuh lo menganggap apa yang pop up di kepala lo ketika ada pertanyaan cinta tuh apa nak? Gue jawab keluarga, bener busir lo.
Cinta menurut gue apa ya? Tapi ini kan nggak selalu konteks tentang hubungan romantis sama orang kan? Ngomong orang. Mau orang. Maksudnya? Maksudnya lu siapa ini? Kalau hubungan romantis lu sama binatang udah aneh. Apalagi sama tumbuhan. Maksud gue, ya lu ngerti lah maksud romance kayak gitu. Iya romance. Oh nggak bisa kayak keluarga gitu. Enggak kan gue bilang kalau lu jauh keluarga kecil. Apa sih jauh banget. Pindah keluar di situ mbak. Kalau gue apa ya? Gue bingung ya kalau misalnya ditanya satu kata yang menggambarkan, soalnya kayak setengah-setengah gitu. Bacot aja. Tadi setengah-setengah itu gimana maksudnya? Iya, maksud lu apaan? Kayak jelas bener. Diem dulu. Kan gue yang ngomong, gue yang malu sekarang. Gantian. Maksudnya kayak iya dia kadang indah, kadang juga nyakitin sama kayak Ciara gitu loh. Makanya gue bilang setengah-setengah, gue bingung ngomongnya apa. Lu jangan merendahkan apa kata orang. Gue gak merendahkan apa kata lu, cuman lu banyak teori. Ribet lu, hidup lu ribet tau gak lu. Ya udah. Udah gitu menurut gue. Berarti cinta tuh buat lu adalah bisa menyenangkan satu hal yang bikin senang sama kadang bikin sedih gitu ya. Iya. Ngomong gitu susah lu. Lu Ki, Jangan namanya. Pendewasaan. anjing, apaan tuh? Gue semakin malu mendengar itu. Maksudnya tuh gimana? Apakah ketika lo jatuh cinta itu fase pendewasaan lo gitu? Bisa dibilang begitu. Anjing. Nah, Belajar dari pengalaman. ya mirip-mirip kayak poinnya Ina gitu, maksudnya ada seneng, ada sedihnya juga gitu. Tapi gue jadiin itu Pendewasaan. Widih. Keren bang, keren bang. Keren bahasa lu. Gitu ya. Kalau lu Kok dia nyerang gue? enggak, lah kan sekarang gimana sih? Lu kan tadi nanyain kita Lu pasti bertiga. minta ditanya kan? Enggak. Gue tahu walaupun lu gak pernah ngerasain cinta. Gue nge-speak me itu anjing. Buat gue cinta itu adalah rasa. Woi, Puitis sekali. Karena adalah cinta itu udah rasa, karena menurut gue setiap kali apapun ya yang dibumbui dengan cinta pasti rasanya akan lebih enak. Kerja lo cinta sama kerjaan lo, rasanya akan lebih nyaman. Masuk akal. Ya kan? Bener juga sih dia ngomongin kerjaan. Tadi dulu. Terus apalagi pertemanan dibumbui dengan cinta, pertemanan lo akan lebih tulus. Ya kan, meskipun kadang Ceylon Seven Tubuh saling bersandar. Berbeda. Lemot lo anjing. Iya anjing. Oh, tulus ya anjing. Tapi gue mau nanya deh sama kalian satu hal. Ini kan mungkin gap umur kita kan Jauh. membuat kita akhirnya ada di dua generasi berbeda nih. Lu 40, Gua gua 20. ya gua kan milenial. Kok gue iya ya anjing. Gue millennials dan kalian ini kan Gen Z. Kira-kira kalau misalkan di dunia Gen Z itu tuh ekspektasi percintaan yang kalian kepengen tuh kayak gimana sih? Pasti punya dong, bare minimum lo kan. Pasti Karena ada lah. gini deh, nggak bisa dibohongin bahwa TikTok sudah mempengaruhi otak remaja saat ini. Pas Iya, di otak iya. gue kayak tren TikTok. Jadi maksud gue, apakah tren TikTok itu ternyata memang bare minimumnya percintaan di generasi Z itu sendiri, atau sebenarnya enggak, gue menjalani percintaan gue cukup dewasa sama pasangan gue, atau bagaimana? Tapi kadang tuh lu ngerasa gak sih kalau misalnya kita ngelihat tren TikTok itu tuh kadang itu relate, kadang enggak. Maksudnya Kayak terlalu berlebihan gitu ya. Sebenarnya gimana cara orang nanggepinnya aja gitu. Yes. Maksudnya ini bener apa enggak gitu kan. Nah, tapi yang jadi permasalahannya banyak banget Gen Z yang jadiin itu standar TikTok Iya. gitu. Dia kayak dia nggak perlu mikir jauh-jauh, langsung ini nih yang bener kayak gini nih, yang bener kayak gini. Tanpa berpikir panjang gitu ya. Benar. Tapi kalau misalkan apa yang ada di TikTok itu dipraktekin di dalam hubungan tuh sebenarnya gimana sih rasanya? Karena jujur gue tidak peduli dengan hal itu. Gue lebih kayak ya gue punya pattern gue sendiri nyet gitu loh. Sebenarnya gue juga sama kayak lu sih, maksudnya kalau dalam menjalin hubungan gitu ya, maksudnya ya gue punya pemikiran gue sendiri gitu, gue gak ngeliatin TikTok gitu. Kalau misalnya emang kadang-kadang, lu pernah gak sih kayak tiba-tiba ada ramalan tarot lewat di TikTok? Oh iya, yang tiba-tiba orangnya Ramalan tarot lewat Iya. gitu kan. Nah, Nyanyi gak sih taruh? siap mic siap. Oh, lo mic. ramalan tarot gitu lewat, maksudnya kayak walaupun
apa ya, itu kadang nggak bener gitu, tapi tuh yang muncul tuh selalu bener gitu. Iya, Tapi kayak ditontonin terus gak sih? cuma otak kita tuh kayak berpikir kok ini bener juga ya, ini bener juga ya gitu. Padahal maksudnya itu nggak perlu diikutin gitu kan. So, kadang-kadang tuh gue mikir kayak gitu juga, maksudnya kadang-kadang ini bener, kadang-kadang enggak gitu. Udah. Jadi maksudnya lo menjadikan konten-konten yang ada di TikTok itu sebagai acuan dari. Enggak, bukan acuan, cuma kayak kalau misalnya acuan itu kan kayak gue ngelihat, dengerin gue dulu. Ya. Kalau acuan gue ngeliat itu video terus gue terapin gitu kan. Ini gue ngeliat video terus gue ngeliat backstory gue, maksudnya kayak Relatable. Ya, Relate aja gitu. gitu. Itu Ya, 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 ya. gimana lu, Ci? Kalau gue jujur kan tren TikTok ini kan baru ya. Nah tapi gue nggak pernah mempraktekkan karena saat ini gue gak punya pacar, itu satu. Terus jadi gue kayak ngerasa mungkin gue akan next pacar gue tuh yang kayak kayaknya bagus juga sih kalau gue kayak gini nanti sama pacar gue gitu loh, Dari Kak. apa yang lo lihat di TikTok? Iya, tapi ya mungkin yang kayak hal-hal yang bagusnya aja gitu sih, nggak yang kayak aneh-aneh atau gimana ya kayak gitu sih. Paling tapi impian gue sih cuman bikin JJ sama Velocity sama pacar gue nanti. Segitu achievement lu dalam pacaran gitu? Hah? Segitu doang? Buat kalian yang sekiranya mau reach out Ciara, Boleh. dia jomblo, nanti IG-nya di sini. Please banget editor, gue mohon taruh IG-nya di sini. Sama Kalau nggak cari aja komen-komennya Ciara, sekalian. iya Ciara Avril, cari aja di IG. Itu IG-nya gue spill, langsung aja spam. Enggak sih kayak gitu doang sih. Misalnya karena gue gak punya gambaran untuk untuk saat ini gue merasakan sama pasangan, jadi mungkin kayak yang kayak gini mungkin ya yang lebih baik. Tapi gue pun akan mencoba tapi tidak akan menerapkan kalau misalnya itu nggak baik itu buat Oke. hubungan gue gitu. Dan Lu cie kucing belum Iya, sok. bangsat. Mau ya apa, gue jadi lupa kan nggak kayak muka lu. tapi Ladies kalau first, ladies tapi first. kalau Iya. gitu Oh iya, tapi lu tuh ini gak sih, maksudnya berarti bisa gue ambil kesimpulan dari cerita lu kalau lu tuh punya apa ya, pengalaman yang buruk terhadap cinta. ya ke situ arahnya nak. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya kalau itu iya. Ya, nah, lu tuh takut nggak akhirnya memulai sesuatu? Pasti kan kayak TikTok itu punya pengaruh baik dan Iya. buruk gitu. Misalnya ambillah pengaruh buruknya, misalnya ada pengaruh buruk nih, terus kayak ngeliatin lu tuh kalau misalnya cinta tuh gak selama indah gini-gini, apalagi Iya. lu ngalamin sendiri. Terus Lu jadi nggak takut pengen punya sih? pacar Iya, lu gitu. Iya benar, terus lu nggak mau. Antar gue begini lagi kalau Bener. bercinta-cinta. Iya, lu jadi kayak nggak mau gue ngejalin lagi gitu, gue jadi sahabat. Jadi bad influence lah buat lo. Bener. Kalau gua sih kayak gue tuh tahu kalau dulu gue juga buruk gitu loh Kak sifatnya. Kayak gue tahu tuh gue buruk sifat gue dulu sama mantan gue maksudnya. Oke. Nah malah gue tuh lebih pas lagi gue udah nggak sama siapa-siapa tuh malah bikin gue kayak kayaknya gue mau evaluasi diri gue gitu loh buat dulu-dulunya. Iya. Sedangkan kalau misalkan malah bagusnya yang gue lihat di TikTok ini yang lewat itu tuh yang lebih kayak lu kalau misalkan setelah putus lu emang harus ada masa untuk menenangkan diri lu sendiri. Single era. Iya kayak single era bukan kayak jamet gitu maksud gue. Iya, mah enjoying Kayak- single era Iya lah, gitu gitu kayak ya. emang lu ngevaluasi kehidupan lu sendiri sih. Gue lebih untungnya yang lewatnya yang kayak gitu dan lebih yang kayak nanti mungkin lu akan ketemu sama orang yang emang bener-bener untuk masa depan lo misalnya kayak gitu. Asik. Kelas. Berarti kembali lagi bahwa sebenarnya TikTok itu bisa menjadi bad influence atau good influence Iya. tergantung bagaimana preferensi kita ya gitu ya. Kalau lu pertama yang lu sama anak TikTok Enggak, itu perlu disensor. Itu perlu disensor, itu udah jelas banget. Tiba-tiba pas gue langsung astagfirullah. enggak. Branding lu gitu. Enggak, lu percaya nggak bahwa kan tadi kan kita sempat bahas bahwa TikTok ini bisa jadi bare minimum dalam sebuah hubungan atau jadi ya menginfluence kita lah gitu. Nah lo nih setuju nggak dengan hal itu? Karena kan mungkin diantara kita berempat nih lo nomor 2 yang cukup dewasa nih secara umur, Dewasa apa tua? cukup matang Ya, lah tapi secara umur, usia lah ya kan. Matang. Lo setuju nggak bahwa TikTok itu bisa memberikan bare minimum itu dan bisa diaplikasikan dalam hubungan dan menjadi sebuah tolak ukur yang bagus atau enggak gitu di dalam hubungan? Sebetulnya sih dibilang bisa, tapi ya balik lagi ke orangnya yang mau ngefilter apa namanya standar di TikTok nih selagi emang yang sifatnya positif gitu, nggak menerapkan hal-hal konyol di apa kehidupan percintaan lu,
nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya Iya. umum banget sih memang. Tapi sering kali sih kalau gue nemuin yang di standar TikTok banyak kan orang-orang nggak beres ya. Maksudnya FVP lu kali lu latihan itu terus. ya gue nggak tahu siapa yang nyodorin itu. Ya karena Tahu- lu lihat Kak. Lu misalnya lihat itu bukan standar sih, itu selera. Toket. Sis. Iya. Iya gitu, maksudnya mungkin kalau buat jadi standar apa Hubungan namanya? lo harus begitu gitu ya. Iya, Enggak juga ya. Enggak juga gitu. Tetap berpacu kepada agama ya, ajaran-ajaran agama. Waduh, itu gua nggak sealim itu sih, itu terlalu Masya Allah. Taaruf brother. kalau nggak salah lu ya sekarang. Tapi kalau misalnya lu tuh nggak menerapkan itu, tapi ternyata bisa lu tiba-tiba lu punya cewek atau pasangan yang menerapkan itu. Standar lu TikTok, gimana? iya. Ya, Ah betul. benar. Ternyata dia influencer TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya. enggak sih harusnya. Ya, kalau nerapinnya yang apa namanya yang konyol, ya harusnya itu udah kelihatan dari awal pas PDKT enggak sih? Ya Iya. enggak, misalnya baru kelihatan misalnya aja Ya baru dia kelihatan. nunjukin jati diri aslinya gitu loh nggak Kak. selamanya PDKT kan real kan. Iya, ada yang bener. sepik-sepik. Iya. Ya, tapi PDKT gue harus tahu semuanya, nggak Oke. semuanya banget sih, tapi paling nggak sekompleks itulah lu orangnya kayak gimana sih? Oh, iya. Kompleksiti si Test drive ya. Wah. Ya kan Nggak nyampe test drive situ. Iya, bukan Test drive kan bisa lu test drive motor dia kan punya kendaraan nggak ada, kan. harusnya kan gue yang jemput. Ya kan gak ada salahnya lu ke rumahnya naik Gojek baru naik motor dia. bener. Test drive Test atau drive, uji coba masakan makanan ya, Bener. coba masak. Uji coba yang lain? Bisa. Ya. yang lain mobilnya. Tahu dia Udah ngekos, itu udah yang lain semuanya udah tahu udah ngekos semua. apa enggak Oh, udah gitu-gitu semua kan. bang, udah test drive semuanya. Ya udah itu tadi yang kayak makanan itu udah pasti sih. Maksudnya ya bisa-bisa Udah semua aja. intinya. Treatmentnya, servisnya ya. Lu ya kan servis. Masih Enggak, maksudnya kan ketika lo lagi ngalamin sesuatu kayak aku capek banget kerja nih, dia bisa servis dia tuh yang ngevalidasi kecapean lo gitu-gitu, bro. Iya, iya itu. Bukannya In a lu, way. aduh aku capek banget, yaudah aku kocokin aja. Enggak. Oh, sih. Ini lampunya katanya mati. Mati lampunya ya. Ambil aja lah, nggak apa-apa lah. Gak apa, tenang. Ya lanjut, ntar juga krunya ambil. Itu pertanda emang harusnya gue udah beres sih di cerita itu sih. Oke, lanjut. Lo, Bang. Lo yang paling bener-bener mukanya berpengalaman banget. Benang, Apapun itu. benang. Saya tuh Beneng, suka Gar. cerita percintaan, dia ahlinya men. Iya. Parah. Jagonya ayam Banget, dia. jago Parah. ayam. Emang harus dikoreksi kalau dia nih. Parah. Jadi tuh Iya, Bang. mungkin kalau di gua ya, kalau di generasi gua ya. Kalau yang lewat kuntilanak, PR Jing. Ini lo mau ngambil balikin lagi nggak ntar? Oke. Yuk. Jadi kalau misalkan di generasi gua sih khususnya ya, sebenarnya kalau gua lebih ini pertanyaan lu untuk gua pribadi atau gimana? Ya lu pribadi. Gua pribadi. Pengalaman lu pribadi. Kalau gua pribadi sih sebenarnya lebih gini, menurut gua, buat gua gitu loh. Yes. TikTok ini cuman sekedar apa ya? Jadi satu hal yang buat refreshing lah buat gue, karena kan mungkin udah capek seharian kerja atau bagaimana gitu kan. Jadi sampai rumah cuma TikTokan doang. Ya memang gua nggak bisa pungkirin bahwa gue mengakui proses percintaan remaja Gen Z itu seru Jing gitu loh. Iya. Kayak lucu lagi tai gitu kadang-kadang. Tapi Kan, umur lo aja tua kan. tapi jiwa lo masih di Iya. Parah, Gen Z. parah. Umur milenial tapi Umur juga milenial, parah. kelakuan gue late Gen Z. Bukan Gen Z. Buat kalian dede-dede emas. Diam. Cocok. RYNDR. Editor tolong masukin satu. Jadi kalau misalnya, kalau gue mungkin gini juga sih, kayak ketika gue sedih dengan pasangan gitu ya, dulu gitu, itu kayak gue ngelihat apa yang ada di TikTok, gue cuman jadiin itu, nggak menjadikan itu referensi atau apapun sih, kayak cuman hiburan doang. Tapi Iya. ya karena di usianya mungkin lebih banyak. Oh iya mas, mas bisa nggak lihat belakang saya mas? Gue tiba banget tadi. Kalau lewat depan saya, mas lewat depan saya kalau saya lagi sholat gimana mas? Kalau lagi sholat nih video ini Iya, kalau lagi sholat di videoin gimana? Korban tadi nih soalnya nih. Jadi gitu sih, gue nggak banyak mencari referensi lewat TikTok ya, meskipun kadang lucu gitu loh pacarannya Gen Z sekarang. Cuman ya udahlah, terlebih kan mungkin harapan terakhir gue di Gen Z ya. Nggak mungkin gue nyari yang seumuran sama gue udah susah boy. Lah emang kenapa kalau Kalau nggak udah anaknya 2,
udah cerai. main sama om-om, udah mati, udah cerai. Ya tapi kan gak semuanya begitu. Ya kan circle gue kecil pak. Oh berarti lo skopnya emang carinya yang Skopi. ya udah, ya maksudnya lingkupnya tuh orangnya yang emang udah deket aja gitu. Maksudnya kalau Ya. mau kenal sama Orang baru. Orang baru Wow, tidak bisa. apa emang? Harus dari temen ya kak? Mau bang? Bukan nggak mau, nggak bisa gue. Oh, lu gak bisa, lu pasti selalu. Gue tuh nggak bisa deket sama orang yang gue nggak kenal samsek. Tapi gue setuju, gue juga gitu. Kenapa emang? Nggak tahu kayak gimana ya. Gue tuh bukan tipikal orang yang bisa kayak halo, Reno, gitu. Gue nggak bisa. Kikuk gitu apa gimana? Gini deh, lu nih pertama kali lu masuk kantor, pasti nggak ada yang gue kenalin nama gue. Gue Nggak ada yang inget jabat tangan banget. nama gue berjamin. Iya gue inget banget. Kalau lu kan dikenal dulu dari kampus, yang lain pasti nggak ada. Pasti gue diem. Nggak bisa gue pak. Gue pasan gue datang-datang, nak, gitu gak sih? Ya kan lu soalnya masuk sini kan pas lu baru keluar dari rumah sakit jiwa mana yang alik-alik gitu kan lu. Alik-alik gitu. Tapi gue tuh sebenarnya ya di antara semua orang di kantor, gue paling penasaran sama kisah percintaan lu. Bang. Bacot. Kenapa nggak ada salahnya? Nggak Karena salah. kayak gue pengen tahu apa cerita konyol lu pas lu lagi pacaran. Entah lu pacaran sama tante-tante kah atau yang jauh lebih muda dari Mati lagi, mati sebelah yang sebelah. Mati. Nih kenapa sih produksiannya kagak beres aja dari tadi? Baterai ya? Well, Tapi harusnya nggak apa-apa sih, tetap roll aja nggak sih? Lanjut. Iya, udah kan? biarin aja. Apa tadi pertanyaan lu? iya tadi apa Hal-hal namanya, kisah konyol dalam cinta, percintaan. iya. Hal-hal konyol dalam percintaan ini konteksnya sama pacar. Apa Iya, gimana? pacar atau enggak belum pacaran, misal lu baru PDKT kah atau gimana gitu. Oke, ada sih gue. Jadi waktu zaman gue kuliah, gue tuh jadi gini, gue mungkin ini ya. Jadi gue cerita dari awal ya. Iya, oke. Zaman waktu meteor. Ya. Your Garden. Dinosaurus ya. Nah, jadi gue dulu LDR pacaran, putus. Gue galau setengah mati. Iya. Sampai gue kayak menobatkan diri gue untuk fuck love. Lu LDR mana kemana? Jakarta Malang. Malang gacor sih memang kak. Iya, dan gue diselingkuhin juga cuy. Waduh. Depan muka gue cuy. Asli. Nah makanya gue kayak karena gue nerima tindak Pelecehan. bukan tindak pelecehan apa? Gue nerima ya menerima kesan gak baik lah ya. Gue diselingkuhin dan lain-lain. Akhirnya gue kayak mendeklar gitu loh ke diri gue kayak yang gue gak percaya lagi sama cinta. Tai lah cinta anjing kayak gitu-gitu. Iya terus akhirnya Kayak gak ada Buset, jalan yang anjir. lain lu. Atau gue podcast yang gagal sedunia nih. dikat aja. Buat orang di sini. Ya lanjut sorry. Habis itu gue kayak tadi kan balik lagi gue kayak nge-declare diri gue kayak udahlah gue nggak mau cinta-cintaan gitu loh. Itu tahun 2000 berapa ya gue lupa deh, belasan lah. Akhirnya tongkrongan gue nih rame sama beberapa junior gitu kan. Terus and then satu hari di mana gue lagi duduk ngaso karena gue gak ada kelas, tiba-tiba di junior gue cewek datang. Gue lagi ngerokok di bawah pohon, terus habis itu pohonnya jatuh. Nimpa lu. Tiba-tiba banget anjir. Tiba-tiba gue lagi ngerokok gitu kan, terus junior gue datang. Gue nanya sama dia, lah lu gak kelas? Kagak, dosen gue gak ada bang. Junior lu cewek apa cowok? Cewek. Ya kalau cowok berarti hancur-hancur hidup gua. Dihancur-hancurin. Ih, itulah. Terus akhirnya gue nanya sama dia gitu kan, lu gak kelas gini-gini. Enggak, gue dosen gue nggak ada katanya gitu kan. Terus ya udah duduk ngerokok ngobrol sama gue, tiba-tiba dia bilang, bang, gue tuh suka sama lu. Wah. So frontal itu. Sefrontal itu pak, itu, Bang. demi Allah dah asli. Di situ kesan lu gimana kayak? Gue kayak yang Reaksi biasa, reaksi paling jujur gue, hah? Gue gitu kan. momen Hah, lagi. momen. Hah? Gitu. Ngacang seminggu ke depan pak. Setelah dipikir-pikir, oke juga deh gitu. Nggak bercanda. Terus gue akhirnya bilang sama dia, lu kenapa ngomong kayak gitu, gila lu, gue gituin kan, nggak jelas lu suka sama gue bilang nggak usah, gue gitu-gituin cari cowok lain, gue bilang gitu karena gue kan fuck love Lu saat ngomongnya itu. bad boy gitu ya. Bad boy. Yo, what you gonna do? Enggak sih, gue lebih di situ gue lebih kayak tukang parkir karena sebelum gue parkiran motor terus dikonpes. Lagi Agak jaga aneh parkiran tempatnya. ya. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Pas dia bilang, ya pokoknya gue suka sama lo intinya gitu kan. Nah, terus selang berapa minggu kemudian,
Gue mau ulang tahun ceritanya. Gue mau ulang tahun. Dia tuh tahu parfum gue. Pas Sering gue ngendus-ngendus lu. enggak, jadi dia pernah ikut gua ke mall gitu kan. Di Bilangan Kelapa Gading lah, Bilangan mau Kelapa Gading maksud lu. Ya. Bahasa Terus ini. habis itu dia ikut tuh, emang gue rame-rame kan, tapi dia ikut juga. Terus dia tahu parfum gue apa, terus ulang tahun dia tuh mau beliin gue parfum itu. Tapi parfum gue cuma ada di Gading. Iya, terus Dia bela-belain hujan-hujan ke Gading buat beli parfum itu naik motor. Balik ke tongkrongan mau ngaduin gue ceritanya, mau nyurpresin gue. terus Pas dia nyampe tongkrongan set, Lu sama cewek lain. gue lagi digigit-gigit sama cewek lain tangan gue. Tangan gue. Bahaya nih Ini circle-nya cewek nih. gemes-gemes gitu, kayak dia gigit-gigit tangan gue. Terus balik, asli doi balik. Terus parfum buat siapa? Doi balik, dibawa sama dia parfumnya. Doi balik. Terus dia ngechat gue sebenarnya mau ngaduin lo, tapi tadi lo lagi digigit-gigit sama tit gitu. Gua sebel ngeliatnya gitu. Dia Oh, dia ngomong juga gitu. langsung ngomong pas begitu. Emang anaknya frontal. bekasan gigitannya makanya lu tandain tatonya. Anjing, Iya sih mukanya gak ada urusan anjing. Tapi sama cewek yang gigit-gigit itu emang lu ada hubungan apa emang lagi Iya. ngeles aja? Enggak, itu teman Temen gue banget. doang. Oh, Meskipun kayak kita suka gigit-gigit lu gitu iya, kan. terus memang abis itu si cewek yang gigit-gigit gue ini ya ngechatnya gitu, kayak yang lo bisa main gitar kan kak gitu, nyanyiin gue dong kayak Dia gitu-gitu. suka sama lu juga Iya, gitu. iya, kayaknya Ya itu mungkin, deh. tapi dia ngasih frontal yang si ngasih parfum. Nggak tahu, Dia Pak. frontal banget sampai berani gigit. Ya enggak sih? Buaya juga berani gigit. Beda konteks. Ya begitu. Jadi kisah gue tuh gitu. Tapi lucu sih Bang, maksudnya kayak lo dikejar-kejar Gen Z. Anjay. Kejar Gen Z. Tapi kalau kalian sendiri pernah di posisi di mana lu dideketin orang sefrontal itu gak sih? Enggak sih, gue nggak pernah sampai sefrontal itu. Paling kayak di chat. Tahu deh. Nih kalau anak dua ini gimana nih? Kalau udah ketawa-tawa sih ada Pasti indikasi. pernah. Ada indikasi. Pasti pernah. Ada indikasi. Iya kan? Kan ekspresi sederhana orang kalau ke gap kan? Nah, pertanda. Ya kalau diem Orang mah ada diem. tai lo di celana lo. Cepirit selama podcast. dari Ina dulu. Ina dulu kalau gua, tapi ini bukan cerita lucu sih, maksudnya lebih ke ya udah aja cerita. Rakyat. Lucu lagi ya cerita rakyat. Jadi malin kundang. Podcast malin kundang. Habis ini. Tahu-tahu dia cerita. Iya, bisa malin kundang. Udah, Nak, dari lo dulu, Nak. Gimana, Nak? Dulu Kundang. gua pernah 2 kali sih ini. 2 kali. Banyak. Iya, lo tau lah Ci. Anjing. Sekarang kita harus tahu, penonton juga harus tahu. Dulu ini gue cerita dulu yang SD ya. Dulu Wah tuh pas SD nak, pas tahu SD. juga lu nak. Ya yang kan dia yang suka sama gue suka. Oh iya. Anjing SD tuh harusnya masih main God gak sih? Zaman lu. Soalnya dia nggak punya hafalin. Dia nggak bisa Gue gak punya hafal. Lu main hafalin di got. Enggak, jadi kalau lu punya alfaling lu harus main God. Kalau enggak lu enggak geng alfaling. Iya lu nggak. Oh ada gengnya Alphalin. Ada. Alphalin geng gitu. Is, Oh, pas SD tuh gue apa ya, gue tuh pindahan kan. Gue dari Tangerang ke Depok. Nah terus Ribet keluarga lu ya. Nah terus pas pokoknya intinya pas gue baru pindahan itu ada orang yang teman sekelas gue suka sama gue gitu. Terus ya gue nggak ngerti juga sih, maksudnya nggak tahu gue dia sukanya kenapa gitu. Pokoknya gue masuk di kelas 4 sampai kelas 6 tuh dia masih suka sama gue gitu. Cuma di posisi itu gue mikir kayak apaan sih nih orang suka sama gue, maksudnya kayak gue masih berpikir gue nggak kepikiran kesana lah gitu loh maksudnya. Terus tapi dia nih bener-bener yang tipe yang kayak Nunjukin apa-apa gitu ya. banget gitu kayak dia bener-bener yang frontal. Gue lebih ke berpikir kayak ini gue masih SD loh gitu. Maksud gue kepikiran ke situ gitu, soalnya kayak Apalagi lu wanita muslimah kan. Parah. tunjukin nanti fotonya boleh. Muslimah dan pinky. Sophia. Muslimah gitu. Muslimah. Nah, Kalau terus muslimin dan muslimat. Rohimakumullah. Terus dia tuh kayak yang apa ya, misalkan gue duduk nih di meja, tiba-tiba dia datang terus kayak gini. Dia gini. lu sekolah duduk di meja. Gue duduk lagi ya juga Di meja, sih, duduk di salah. meja lu. Gua duduk di kursi terus gue kayak lagi nulis gitu kan. Terus tiba-tiba dia di depan gue kayak gitu. Terus kayak menurut gue Oh, tuh gini, agak gini, aneh dia gitu. gini. Iya itu aneh kan, maksudnya buat anak SD tuh aneh menurut gue. Iya. Iya terus habis itu Tapi lu langsung bilang gini freak gitu enggak?
kaget sih, lebih ke kaget apa nih gitu kan. Terus kayak ya udah, tapi gue bodo amat gitu. Maksudnya kayak gue juga bingung menanggapinya gimana gitu. Gue bingung. Reaksi Ya lu. udah, ya udah gue diem aja gitu kan. Terus habis itu ada lagi dia kayak tiba-tiba ngasih coklat. Itu aneh. Dia juga tapi. Dia juga menurut gue ini aneh ya buat anak SD gitu. Maksudnya kayak seberani itu gitu, sampai nungguin gue ngejegat gue pulang sekolah gitu. Kasih surat. Enggak, itu mau ngasih coklat gitu. Gitu aneh banget sumpah. Nah tapi itu kan gue pas kelas 4 kan. Pas kelas 6 gue suka sama orang. Ini cegil gue. Gue kasih tahu. Jadi Cegilan lu. gue suka sama orang. Tapi dia beda kelas. Maksudnya bukan yang suka yang benar-benar suka gitu loh. Gue tahu ini maksudnya kayak dia ganteng dah gitu. Kayak cinta monyet gitu ya. Cinta Iya, pasti. monyet, Cinta ya. monyet gitu. Gue cinta, dia monyet. Dia maksudnya. Ya. Nah lanjut. Nah terus pokoknya Kasian. gue suka sama orang. Gue suka sama orang karena dia cakep aja, karena dia cakep. Nah terus Keras. enggak sekelas. Keras budek. Having crush. Lu demen sama dia. Astagfirullah. Keras Maksudnya apa? Crush. Gue denger keras. Sorry, guys. Sorry guys. Gue nggak punya Kesenjangan alpaling. sosial itu nyata, guys. Jangan alpaling nyata. Gue kayak Alpaling kuncinya. Pokoknya gue cuma karena dia cakep. Nah terus gue cuma bisa ngeliatin dia dari jauh. Karena dia Ih. beda kelas sama gue, dan gue juga nggak mau make a move karena gue mikir kayak apaan anjir, mah gue cuma suka doang gitu. Tapi gue nggak ngerti kenapa dulu SD gue kepikiran kayak gini. Jadi gue tuh dulu pulang naik angkot ya kan. Gue inget banget nih gue. Lu BM-BM sama dia ya? Enggak. Gue pulang berenang. Gue inget anak Depok pasti tahu. Lu pulang berenang? Keren lu. Lu balik ke rumah. SD di sungai ini. Lu SD di mana? Pulau 1000. Nah itu kayak pokoknya gue pulang berenang. Maksud gue tuh pulang dari berenang, ngerti kan? Pulang renang, bukan pulang berenang. Beda ya? Iya benar-benar kosakata lu sih. Iya emang lu yang gak beres. Gua kan pulang berenang. Pulang dari Laut berenang. buaya. Gue pulang dari renang ngambil Ya. ngambil Rapot, nilai ngambil renang. rapot. Ngambil nilai renang. Gue pulang nih. Mau berapot apa lu kalau merenang? Gue pulang naik Rapot angkot. buaya. Udah pokoknya gue pulang renang, gue naik angkot tuh. Gue pulang naik angkot karena nggak terlalu jauh kan. Terus pas gue pulang renang naik angkot, gue udah naik angkot duluan. Gue duduk paling belakang kan, belakangnya angkot kan kaca gitu. Kan. Bemper. Bener sih. Iya kaca. Terus Oh, gua- yang belakangnya. Iya, kalau misalnya duduk paling sini kan terus ini kaca kan. Iya, iya. Ya gue sambil ngeliat-ngeliat gitu. Maksudnya kan kayak lumayan jalannya gitu kan. Terus habis itu pas gue ngeliat-ngeliat, gue ngeliat tadi cowok ini lagi nunggu angkot. Oh, lagi nunggu angkot, gue kira lagi ngejar lu dari angkot. Lagi nunggu angkot. Gue kira kayak Dilan yang Dilannya di belakang Iya, kayak, rrrr gitu tau gak sih lo? Yang sin Dilan gitu. Iya. Lagi nunggu angkot nih. Terus gue ngeliat, ih ada dia gitu. Gue tau gue nggak pernah, bahkan gue nggak pernah apa ya sapa-sapaan sama sekali, enggak. Mungkin dia tahu gue, ya udah sekedar tahu doang gitu kan. Lo tau apa yang gue lakuin? Gue turun dari angkot, gue masuk, gue naik angkot itu yang dia Sama yang dia naikin. Iya maksudnya kayak gue mikir pas setelah gue udah gede ya, kok gue bisa ya kepikiran kayak gitu. Maksudnya ngapain gue perlu turun angkot buat seangkot sama dia, dan saking Biar apa? bersatu Pulang ya. bareng. Iya itu pulang Anjing. bareng naik angkot. Demi cinta tuh ya. Anjir. Demi cinta saat itu ya. Tapi lu Oke, tanpa sepengetahuan Ina kita hadirkan temannya Ina. tapi nah lu duduknya lu deket sama dia apa enggak? Deket abangnya. Ternyata dia duduknya di abangnya. Jadi percuma. Dia satu angkot. Ya ini yang gue bikin malu, maksudnya kayak gue di situ posisinya emang lagi ya entah salting gugup-gugup gitu kan. Cie gugup. Gue naik tuh. Gue gara-gara gue ngeliatin nih orang mana nih. Jadi pas dia udah naik gue nggak ngeliat dia di mana. Bukan penuh. Ah. Ya, Gelap ya, angkot kan gelap ya. Maksudnya kayak buta cinta gitu. Gue naik, gue kejedot bener-bener yang kayak dak gitu loh. Terus sedangkan orang-orang di situ bener-bener ngeliatin, tapi setelah gue dak, gue bukannya kayak aduh sakit apa gue masih nyariin mana ya gitu. Anjing, total ya. Nah, menurut Lu gue, total ya. menurut gue reaksi dak itu biar kayak orang sebuah nengok ke lu, jadi lu tahu cowoknya yang mana. Ya itu lebih berlebihan sih. Jadi kayak biar duduk di sampingnya gitu loh, Kak. Jadi pas dia dak gitu kan kayak "Uts." Dan pasti harapan lu kayak lu Ina kan. Harusnya pas gue Sinetron jatuh banget kayak gitu. Tapi ternyata kenyataannya pas lu dak, terus, Ina, dia lagi gitu ya. Ina, ngapain nak? Gitu sih. Dia lagi, Mak, ngapain nak? Lu jedot. Astagfirullah. Ternyata dia yang bohong.
Having crush sama tukang angkot. Ternyata dia tukang angkot aja. Aduh lucu banget lucu. Dia duduk paling belakang. Tapi lu duduk bareng dia enggak? Mas jadi dia duduk paling belakang. Jadi pas gua masuk ya udah ternyata dia udah di paling belakang. Tapi enggak sebelah-sebelahan. Enggak sebelah-sebelahan, kayak depan-depanan gitu. Terus lo di ini ya di bangku kecil yang dekat pintu itu ya. Duduk ya. Enggak lu pegangan gini. Terus lo, daripada saya mencuri, lebih baik saya mengamen. Iya. Anda kan sudah udah ngamen jadi gitu. Udah kayak gitu. Sudah. Berarti cegil juga lah ya. Banget Tapi itu anjing. dulu. Cegil pertama dan terakhir gua. Terus Begitu. berarti cegil lo itu selesai di fase lo SMP udah enggak gitu. SMP enggak gua enggak. Tapi lo pas SMP masih renang, pulang sekolah masih renang. Masih renang. Biawak ya, kayak biawak ya. Biawak juga balik main renang. Lu orang Jawa kan ya, Bang? Ada keturunan Jawa tapi itu gak penting sih kayaknya. Jawa. Enggak boleh tahu. Gua juga Jawa kok. Enggak apa-apa, gua juga Jawa. Ini Jawa jadi diskriminasi nih di sini ntar nih. Tapi ngomongin tentang Jawa ya. Kenapa? Sebenarnya pengalaman cinta paling the best gua Di Jawa. bukan. Iya ada di Jawa gitu, cuman sama orang Jawa pak. Widih. Goks pak. Goks. Asli. Kenapa, Kak? Itu titik wah kelembutan wanita gua rasakan sama orang Jawa. Berarti lembut dan gitu-gitu karakteristiknya nempel di Yes. Wah, Bukan ini itu orang bisa Sunda ya, Bang? dikonfirm. Justru. Kalau orang Sunda ya Kabayan. Kabayan. Mang Engking. Makanan habis. Enggak sih, enggak. Gua enggak tahu kalau orang Sunda gimana ya. Cuman ya gue pernah sama orang Sunda sama Orang Jawa. orang Jawa juga gue Semua dulu ras pernah. pernah ya? Pernah gue. Nusantara. Rastafara juga gue pernah. Rasputin pernah gue. Pokoknya sama Jawa tuh ya kelembutannya sih yang gue appreciate banget sih sebenarnya. Sabar, pelan gitu loh yang Mungkin kayak. cewek-ceweknya kali Kak yang kayak gitu. Karena dulu gue waktu SMA pacaran sama orang Jawa, gue emosi gue waktu SMA tuh cukup meledak-ledak kan. Gue kan lu preman Blok M. Preman Bok M. Dulu juga gue vokalis Tinky kan. Jauh aja. Kalau kata Oke. Nadine Amiza, emosi lu dirangkul pasti ya, dipeluk. Apaan Jadinya lu sih, enggak. anjing? Ih, Oh, iya. Iya gitu kan, jadi kayak ya gue yang marah-marah yang apa tuh dia yang kayak Tapi lu udah merangkul kayak dia, gitu. gitu. Iya, best pak. Ngomong-ngomong soal Jawa sih kayak gitu. Ada pengalaman unik dengan orang Jawa juga nggak di kalian berdua? Gak apa-apa, gue lebih suka dengerin cerita orang sih sebetulnya. Oh lo berarti pendengar yang baik ya kalau pacaran ya. Kacau bro. Tapi lu tipikal yang mau didengerin juga. Buat kalian cewek-cewek yang sekiranya banyak masalah, IG-nya nanti di sini 1, Ya 2, 2, 3. 3 Dark MSC. Dark MSC. Ceritalah ke Ya tapi Shoki. jaga. Tapi hati-hati ya. Apa anjir? Lu hati-hati aja enggak? Gue Nggak. gak seburuk itu kok. Gue sejauh gue mengenal Shoki itu adalah orang paling soft di Pertemanan lu. pertemanan. Cukup iya. soft sebagai cowok. Cukup Cobain deh. Apanya? Minuman lu. Kelembutannya. Karena dia orang Jawa. Orang Jawa. Iya, ada keturunan. Bisa dibilang. Enggak, jangan. Oke, dari Ina atau Cia mantan terakhirnya. Udah kebanyakan gue capek. Tapi lu kan bilang bahwa sekarang lu lagi nggak punya pasangan, tapi lu punya mantan dong. Punya. Nah mantannya itu orang Jawa. Iya lagi. Nah, Lu bisa nggak sih kalau gue nanya mau orang lu yang jawab? Soalnya seperempat hidup gue dia tahu semua. Oh gitu. Half soulnya dia tuh. Berarti lu report center ya. Lu pos pengaduan. gue tahu semuanya bang. Tapi nggak gini. Kenapa putus? Anjing. Nice. Gak usah lah kok masalah itu mah. Bro, kalau lu nggak cerita, kita nggak ada base cut. Kalau nggak ada base cut, yang nonton sepi. Kapan terkenalnya? Tapi ntar Tujuan kalau- kita ada di sini kan terkenal. Ntar kalau ditonton gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Bro, Gue juga tadi menceritakan semuanya. tidak ada apa ya? Tidak ada apa sih namanya? Sepandai-pandainya tupai melompat. Tapi quotes lu basic sih tapi. Semua pasti akan ketahuan, bro. Pada waktunya kita akan tahu segala hal. Benar. Ceritain aja. Ceritain aja. Ya nggak apa-apa. Itu juga rahasia umum kan ya. Atau lo jadi punya statement kalau
kan tadi Bang Reno bilang orang Jawa tuh lembut-lembut, tapi begitu pengalamannya ketemu di lu nih kayak enggak selembut. Iya, mungkin lu punya Oh, pembantahan. oke. Mungkin dari Jawanya ya. Dari Jawanya. Ada di Jawa apa nih? Emang beneran dia orang Jawa? Tapi beneran dia orang Jawa. Hmm. Ya maksudnya memang Dia dia tanpa enggak. tanpa merendahkan ras Enggak, Jawa. Iya, gue enggak. enggak ngerendahin. Disclaimer dulu. Disclaimer gitu. Aus produsernya. Iya boleh minum. Ya bener-bener. Maksudnya kalau misalkan yang gue kenal mantan gue emang orang Jawa, tapi pun dia bukan tipikal orang yang keras. Maksudnya emang dia lembut gitu. Tapi memang kalau orang Jawa mungkin nggak tahu ya. Yang gue rasakan sih manis di mulutnya gitu loh kak. Jadi kayak emang karena saking kelembutannya jadi Menghanyutkan. iya Oh, mulutnya manis gitu. menghipnotis. Yes, menghipnotis. Menenangkan. Bener. Bomnya tuh di akhir. Oh gitu. Yes. Oh gitu. Jangan lupa nonton gitu. Jangan lupa nonton Oh gitu. Iya gitu. Tapi misalnya emang nggak pernah main tangan ataupun kayak berkata kayak kasar gitu sih dia enggak sih. Tapi itu karena dia kelembutan mulutnya jadi dia bisa Memanipulasi. beneng. Dengan jentikan jari. Yes. Gitu. Tuh, dia juga nggak expect bang pada saat itu Akan dimanipulasi. akan dimanipulasi. Contoh manipulasi itu gimana sih? Langsung gitu. Langsung bang diselingkuhin. Diselingkuhin. Itu gimana lo yang ngegepin? Apa gimana? Jadi gini. Ya. Wah, jadi panjang dong Oke, durasinya. standby ya. Kalian- Clipper Kalian udah pernah standby. enggak? Kalian tuh udah pernah dengar cerita ini belum sih dari Ciara? Clipper TikTok. Udah. Belum Siap-siap. tahu kan ceritanya? Tapi ntar panjang ke podcast. Nanti kasih lagu yang ku tak membencimu. Lagu yang itu kayak taruh lagu yang itu ya. Ku 1, 2, 3 kasih harapkan itu lagu siapa sih? Harap kau pun Itu lagu siapa sih? apa ya? itu? Liodra. Oh, Leandra. Jadi gini. Jadi memang masa gitu sih kok ngomongnya kayak terang-terangan diselingkuhin gitu. Oh, Ya. berarti diduakan. Bro, tindak penyelingkuhan itu Najis banget. adalah tindak yang buruk. Udah gitu doang udah. Kalau itu gue juga Gua tahu juga sih, tahu, Jo Bang. itu sih. Kalau itu gue juga Udah tahu mau sih. ngasih Ya pepatah udah kalau ini. gitu jangan diselingkuhi apa bahasanya? Diduain. Ya. Jadi ternyata si lelaki ini adalah kali kedua dia nyelingkuhin gua. Anjing. Kedua Ina. ada yang sama. Lanjut. Nah, ya udah gitu doang sih intinya. Kali kedua lah berarti pas di kali pertamanya itu. Kali pertama sama dia juga. Dia udah 2 kali, Bang. Itu namanya bego. Gua. Iya lu. Jadi selingkuh pertama lu maafin. Iya, Selingkuh karena lagi. iya. Emang selingkuh tabiat lu setuju gak? Iya, Nggak, kan iya, bisa iya, gue mau nanya, selingkuh menurut lu tabiat, lu setuju apa Gue enggak? lagi nanya lo jangan ngalihin Oh, pertanyaan. Nanti lu boleh Belum tanya gue beres, balik. Ci. Hah? Lu boleh tanya gue balik tapi sekarang jawab dulu pertanyaan gue. Iya, oke. Kelas Bang, Oh. kelas. Kelas bang kelas. Bang, kelas. Apa pertanyaannya? Tadi apa ya? Oh, itu. Pertama lu diselingkuhin lu maafin. Iya. Terus yang kedua dia selingkuh lagi. Iya. Yang bikin lo maafin apa pertama-tama? Mulut manisnya. Betul. Anjir. Kayaknya enggak sih, menurut gue dari kasus gue bego. Lu bisa mendeklar lu bego karena apa? Karena Gak nyadar. karena gue terlalu cinta kak, kalau udah sayang sama orang itu sih Aku bego. terlalu cinta. Dia. Jelek sih. Lu bisa tahu lu diselingkuhin tuh. Itu langsung. Biar masuk TikTok bagus. iya. Lu tapi bisa tahu dia selingkuh tuh gimana? Jadi gini. Ini tips buat para wanita ya. Tadi dulu sebelum itu lu udah Lu pertamanya bilang gini, dulu. ini gue belum cerita di mana-mana gitu. Ini Iya. Ulang ya. Iya. Tapi pertama kali lu tahu kalau dia selingkuh tuh gimana, Ci? Nah, ini tuh gue belum pernah cerita di mana-mana ya. Oke. Cuma di Ha, ha, ha. podcast ini aja. Tapi lu udah pacaran berapa tahun? Gue udah pacaran 5 tahun. Bayangin 5 tahun. Oke. Oke. Sebenarnya mah gue kayak udah mendem ini lama banget. Jujur kadang-kadang gue tuh suka ikut sedih kalau dia cerita gitu. Tadi apa pertanyaan kok gue lupa nying. Bangsat. Oh iya, oke. kenapa? Lu Oh iya kenapa mau gini. maafin dia? Gue kejedot. Jadi maksud gue ini tips buat para wanita. Tapi ini salah juga sih. Tips ntar gue nanya. Oh, iya. Kenapa lu maafin?
Apa yang bikin lo maafin Tanya dia? gimana caranya Lu nge-gapnya. jawab. Ya kan pertanyaannya berarti dua. Iya. Pertama gimana ngegepinnya, terus yang bikin lo maafin apa, baru kasih Oh, tips. iya. Jangan dua pertanyaan gak lo jawab lu ngasih tips. Emang lu kira gue tukang parkir lu kasih tips? Udah kenapa gue maafin? Karena pertama gue tuh satu lingkungan Kak sama dia. Gue tuh satu geng sama dia. Satu lingkungan sama Jangan sebut domisili, Jangan Jing. Anjing. Sorry. Itu sensor gak sih ntar? itu apa namanya daerah yang banyak Enggak. enggak ada hubungan. Normal aja, bro. Kan dia juga bukan orang situ tapi. Oh iya salah. Editor please cut. Dong, ini aja yang di-cut. Yang lain enggak apa-apa deh. Iya, nah terus maksud gue satu geng dan menurut gue kayak di situ gue masih SMA. Jadi gue pacaran sama dia dari SMA ya Kak, Oke. dari SMA kelas 2. Nah terus dia tuh ketahuan selingkuh sama adik kelas gue. Nah adik kelas gue tuh anak OSIS. Ih spesifik banget anjing. Nah terus udah gitu si adik kelas gue ini ketahuan lah selingkuh nih sama cowok ini. Ya mau gak mau ya berarti gue harus bilang dong sama cowok gue kayak ya lu kenapa gitu-gitu kan ya. Terus kayak kenapa gue maafin karena dia memohon kepada gue. Ya intinya dia kayak ngasih pembuktian dari sifatnya dia gitu loh. Dan memang di situ gue juga masih sayang gitu Kak, ya, jujur aja. Oke. Gak bisa bohong ya. Iya gue nggak bohong kayak terus kayak ya udahlah kata gue maafin. Maksud gue toh juga orang berubah nggak sih? People change. Oke, terus. Nah terus ya terus gue kayak menurut gue kayak orang bakal berubah gitu dan gue tuh nggak ngerasa kalau misalkan selingkuh itu adalah suatu tabiat dari diri dalam seseorang. Dari dalam diri seseorang. Dari seseorang. Ya itu. Apa anak salah? Ya itu. Nak kaki lu terang-terangan nih. Nah terus Kan kayak biawak. Berenang pulang sekolahnya. Terus. nah iya maksud gue terus kayak Ribet deh. terus Lu kayak model taspa, gigitin lu. kayak ya udah gue maafin karena gue juga mikir oh ya udahlah dia juga apa kayak ngerasa gue salah banget gitu loh Oke. Kak. Dia menunjukkan rasa hal itu ya bego aja sih Manipulatif gua. itu. Terus gue langsung kayak dia memohon kayak ke gue kalau misalkan untuk kayak Jangan putus dong gitu. iya Oh, minta kesempatan lagi. iya enggak Kak jadi sebenarnya pas selingkuh putus. Oke. Terus tapi dia masih mohon-mohon gitu buat balikan. Iya, nah salahnya juga gue sekelas Kak sama dia. Nah semua gue kerja kelompok gue bareng dia. Oh, kembali lagi sparknya. Beneng. Oke. Nah ya udah terus akhirnya gue maafin. Terus dia karena dia memohon juga dia sampai kayak datang ke rumah gue dia mohon ampiun gitu kan. Sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Iya. Wow. Terus kayak ya udah dia pokoknya ya udah dia mohon akhirnya ya udah gue maafin ya kan. Nah hubungan gue berjalan seperti aman aja Oke. sampai hubungan gue 5 tahun. Oke, itu in total tuh. Iya. Oke. Tapi udah sama selingkuh pertama ya. Iya 5 tahun. Ya terus pas gue yang selingkuh kedua gue udah 5 tahun. Lu yang selingkuh? Gantian. Enggak terus udah gitu gue LDR. LDR mana? LDR Jakarta Semarang. Jakarta Oke. Semarang. Semarang ya. Gacor. Nah terus gue LDR Jakarta Semarang. Terus gue kayak maksudnya gimana sih kalau lu sebagai cewek kayak ya gue support lu terus gitu loh. Maksudnya ya lu mau ke Semarang ya udah maksud Iya. gue ya lu sekolah gitu Lu kan. percaya lah sama Gue dia. percaya gitu. Nah walaupun emang dulu gue udah pernah ngerasain ya udah gue percaya aja. Terus tiba-tiba nah ini tipsnya buat para wanita. Ah gitu, bener itu. Nah jadi gue tuh pas ketemu lagi sama dia tuh gue ngerasa jadi waktu awal pertama kali dia pulang dia ke rumah gue dia nggak bawa HP Kak. Aneh nggak sih menurut lu? Bawa komputer tapi. Salah dia bawa dia bawa tadi apa namanya? Alfaling. Alpaling dia bawa Alpaling. Dia nggak bawa HP terus gue bingung. Gue kayak kok nih orang nggak bawa HP? Heran lu ya. Iya, maksudnya kayak nggak mungkin Nggak anjir lazim gitu. zaman Iya. sekarang lu nggak Nah, bawa yaudah handphone. nih, terus gue pas dari gue pulang kuliah, gue udah selesai nggak sih? Apa gue lagi kerja ya? Gue lupa deh. Bakal lagi magang-magang gitu. Gue ketemu lagi sama dia main sama gengan gue juga. Kita lagi ngopi ceritanya. Gaul. Nah pas lagi ngopi, kok kata gue nih orang main HP mulu. Padahal dulu pas gue LDR dia nggak pernah balas chat gue Kak kalau lagi nongkrong. Oh gitu. Tipikal yang Kebaca. tipikal cowok yang kayak yang ngabarin ya udah berangkat terus pulang ya udah cuman kayak aku di coffee shop ini cuma gitu doang terus habis itu udah pulang ya udah gitu doang gitu loh.
bukannya kayak standby terus Iya, gitu loh. ngapa-ngapain ngabarin, Ya terus gue ngapa-ngapain ngomong ngabarin. gini dong, kok main HP terus? Gue ngomong gitu, tapi emang gue cewek posesif kan dulu. Oke. Ya terus gue kayak, kok main HP terus gitu kan? Terus kayak, oh iya enggak, ini balesin ini gitu-gitu doang. Ya udah dong. Diunjukin. Enggak cuma kayak, ini balesin ini doang gitu doang. Terus masalahnya dia sampai kayak ngecas tapi dia main HP anjir gitu loh. Terus Bela-belain, bela-belain. monyet. Sedangkan dulu gue nggak gini-gini. Iya. Emosi. Nah, terus udah gitu ya udah dong akhirnya terus gue boncengan dong, gue mau pindah makan ke rumah teman gue boncengan di motor. Gue bilang gini, aku pinjem dong HP kamu, gue bilang Oke. gitu. Tapi ini kesalahan sebagai wanita ya, mungkin kayak gue nggak akan menerapkan ini di hubungan gue nantinya, karena gue dulu tuh suka ngecekin HP. Terus gue bilang, coba dong aku minjem HP kamu. Terus dia kayak bawa motor, kayak mau nggak sih kayak ngasih HP. Terus gue Di bawah motor. karena dia bawa gitu. motor, terus kayak kenapa kok takut? Gue cuma ngomong gitu kak. Terus dia kayak enggak nih gitu kan. Nah set dia kasih. Lu tau yang pertama gue lihat adalah chatan dia sama sahabatnya. Ini tuh tips tuh. Kenal juga berarti ini sahabat. Lu bilang, Enggak maksudnya gini, gue ngecek. Dia punya sahabat Dia punya lain. sahabat di Semarang dan gue kenal sahabat dia yang itu. Laki karena perempuan? dia laki. Oke. Karena dia satu kosan sama teman sahabatnya ini dan dia suka bareng. Maksud gue cuman ngecek chatan dia sama sahabatnya laki-laki. Oke. Karena pas gue liat-liat gini nggak ada apa-apa. Terus gue penasaran kak. Terus gue cek lah chatan dia sama sahabat dia. Terus dia ternyata ngepap lagi sarapan bareng sama cewek itu. Terus dia kayak set. Terus gue langsung kayak anjing dalam hati gue ya. Kasih tau dong ngapain. Nah terus pas karena gue refleks, gue pukul palanya pakai helm, gue tang, langsung lepas dari motor. Keras juga. Jatuh dia. Enggak, helmnya lepas juga. Enggak sampai langsung lepas. disemes palanya. Kan gue bayangin tuh. Gue refleks, gue langsung kayak anjing lo, gue bilang gitu. Itu di tengah jalan. Di tengah jalan. Lu tahu ini gak sih kak, jalanan Kemayoran kan rame banget. Gue lupa namanya apa. Batu Sumur Batu. Oh Sumur Batu rame banget. Iya. Lalu kan gue tengah jalan kak. Itu gue tolol sih menurut gue. Pak anjing lo, gue ngomong gitu kan. Gila-gilaan lo kata gue. Periuk gue keluar Ada periuknya keluar langsung di situ. Terus Ya. kata gue, ya udah gue, terus dia kayak kenapa dia bilang gitu. Terus gue sebutin nama ceweknya. Siapa? Gue ngomong gitu kan. Siapa? Terus, ini siapa? Gue bilang gitu soalnya di kayak daftar call-nya gitu juga ada nama dia gitu. Nama Dia pernah dia. video call. Terus ini siapa? Gue bilang gitu teman siapa? Gue bilang gitu kan teman mana gitu. Terus udah akhirnya ketahuan ke gap. Nah ya udah di malam itu gue bilang sama dia gue nggak bisa lagi, gue bilang gitu. Ini udah terlalu sakit banget buat gue, maksud gue kan kayaknya kalau gue ngulang lagi ketiga kali gue nggak mau deh, maksud gue. Ini udahan aja ya, gue ngomong itu ya udah. Terus akhirnya gue udahan, paling gongnya apa gue udahan di rumah Salwak. Salwa itu Salwa itu temannya manajernya Sia. Iya, jatuh bala karena. Terus gue kayak udahan di rumah dia, gue kayak terus teman-teman gue dari dalam yang nungguin gitu kayak dia gimana ya. Jadi gue satu geng pas putus ada teman-teman gue di belakang. Jadi lo pas nangis langsung dapat pelukan butterfly hug rame-rame gitu dong. Lu tahu yang paling ini aneh, terus udah nih terus gue bilang udah guys, gue udah bilang gitu kan. Terus dia keluar tuh dari rumah, terus gue ngasih pengumuman, guys gue putus ya. Coba banget. Declare. Ada lagi Declare gitu. ceritain yang mana? Lu bilang ke teman-teman lu bilang lu semua tahu gitu. Oh iya, gue bego sih, tapi gue nih emang cewek anjing menurut gue. Jadi waktu mereka lagi makan pecel, terus gue balik ke tempat itu buat nyamperin teman gue setelah gue pukul pala mantan gue. Terus gue ngomong gini, lu semua tahu kan? Terus teman gue lagi makan pecel kayak dia langsung gemeter kak. Karena ada beberapa dari temen dia yang tahu. Iya, gitu kan. iya. Which is itu segeng lo itu. Iya. Oh jadi nutupin dari lo. Tapi enggak, ternyata Nggak mereka yang di situ semuanya. nggak tahu. Cuman ada beberapa orang doang yang tahu dan dia juga udah dikasih tahu gitu sama teman gue satu geng ini kayak lu yakin kayak gini lagi, lu nggak mau putusin Ara dulu gitu loh kata teman gue. Kok lo sebut namanya bro? Sama gue. Oh. Ara dia. Ya kan di sini mau panggilin Cici. Iya, gitu. Terus kayak ya udah lu nggak mau putusin dia gitu. Terus kayak kata dia ya udah gitu-gitu doang, dia nggak ngomong apa-apa. Tapi juga Tapi pas lo putusin yang kedua kali, dia langsung say yes, nggak ada penolakan. langsung nggak ada. Iya. Berarti udah sayang sama cewek itu. Iya, tapi gue pernah ngomong gini, ini buat kamu wanitanya. Nih, dia pernah ngomong gini sama gue. Gue nanya, gue bilang sama dia,
gue nggak apa-apa, kita nggak putus nggak apa-apa kok. Kalau misalnya lu mau sama dia ya udah lu sama dia aja. Terus dia dengan lantang dia menjawab, enggak kok, aku nggak akan sama dia. Si cowoknya. Si cowoknya. Terus tiba-tiba SG berikutnya. Problematik. SG kayak berapa lama dia sama tuh cewek, kata gue ya. Gue masih ingat SG-nya, SG di TV. Iya bener. Foto but. Iya bener. Ya udah kata gue ya udahlah. Terus kata teman-teman gue juga, teman-teman gue cowok-cowoknya nggak ada yang ngebela juga karena itu menurut teman-teman cowok gue itu adalah suatu tabiat gitu. Oh gitu. Tabiat Jadi tuh, memang udah dengerin. kebiasaannya dia. Dengerin Kayak pacarnya yang gitu. sekarang, tabiat. Buat pacarnya Siap-siap. mantannya Ciara hati-hati. Siap-siap. Kalau masih bareng hati-hati. Diselingkuhin lagi. Iya. Dapat tau sama teman kantor. Aduh. Aduh. Ngomong-ngomong udah sejam tadi nih Emang kita ngobrol udah sejam. produksian. Mungkin mau jadi satu pertanyaan terakhir ke kita Satu semua. pertanyaan Kita terakhir. semua. Kalau lu. Lu. Enggak dong. Gua kan gue bilang Tahu masa gue doang yang cerita sama Ina sama Kareno. Lu sebagai Iya. apa bang sih patung? Ngomong lah. nyimak sama ketawa gitu dong udah. Enggak, gini, maksudnya gue penasaran nih kan dari kasusnya Cia. Nanya sih. Hah? Kok jadi lu yang anjir? nanya? Kan gue bilang gue nyimak. Yaudah ya penasaran kasusnya Cia. Iya, dari kasusnya Cia. Terlepas dari perselingkuhan, semua orang tuh deserve a second chance gak sih? Pertanyaan yang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Sampai sini ya. Nah, itu dia. Gue coba untuk menjawab pertanyaannya. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kultum aja. Ini udah segmen yang berbeda ya. Kalau menurut gue sih bukan semua orang deserve second chance ya. Every person deserves chances menurut gue. Jadi setiap orang tuh punya kesempatan tuh banyak gitu loh. Tapi gue setuju kata Panji gitu loh, Panji Pragiwaksono. Dia bilang setiap orang tuh punya kesempatan banyak, tapi kadang kita yang ngebiarin kesempatan itu lewat di depan kita gitu aja. Yap. Contohnya misalkan ngambil kasus si Cia ya. Nah. Misalkan gue jadi si cowok. Ketika gue tidak mengambil kesempatan untuk berubah, untuk sadar, untuk merubah mindset gue dan diri gue lebih baik untuk tidak berselingkuh, ya gue udah melewatkan kesempatan yang baik itu gitu loh. Which is gue akhirnya turns out jadi pribadi yang ya udah gitu-gitu terus. Dan akhirnya dicap lah di diri dia dan di diri orang banyak di luar sana bahwa orang yang berselingkuh akan terus berselingkuh. Sejujurnya gue kurang setuju dengan hal itu gitu loh, because I do cheating dulu. Tapi gue sadar bahwa ya kalau gue mau kayak gitu terus, cap itu mau ada di diri gue terus apa gimana? Iya. Keputusannya kan, pilihannya kan adalah lo benerin diri lo, mindset lo untuk bahwa ya kalau lo bisa share dunia sama satu dan sadar bahwa banyak sekali hal di dunia ini yang seru bisa dilakuin bareng tanpa harus berselingkuh, untuk merubah, untuk mengatur dinamika hubungan lo biar tetap seru gitu ya sampai tua gitu, let's say. Kenapa lo harus ngambil yang lain? Kenapa lo harus milih yang lain gitu loh? Ya lu yang explore bareng sama dia gitu loh. That's why kan itu gunanya komunikasi. Lo bosan di mana ya? Gue bosan sama hubungan kita yang begini nih, dengan kepala dingin, dengan open minded gitu ya. Kita discuss, kita kompromi, akhirnya deal. Oke, kita coba hal baru apa kayak gitu. Dan itu banyak sekali sebenarnya, dan tidak perlu berselingkuh untuk bisa seru-seruan terus. Nah itu pemikiran yang gak semua orang Cowok bisa. bukan cowok aja tapi cewek Orang. juga. Cewek juga, Nggak semua karena orang- perempuan juga berselingkuh men, Iya. gitu Iya kan, loh. Ci? Bener, perempuan juga berselingkuh. Bener lu. Dijudge aja. No. Menurut lo gimana? Deserve nggak second chance orang? Ya deserve tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jawaban yang singkat ya. Jawaban Gak bisa singkat kompleks lu jawabannya. Iya gak bisa tapi gue setuju. Emang menurut lu sendiri gimana? Gue setuju omongan lu bang. Setuju banget. Kalau menurut lo gimana? Menurut lo sendiri deh. Sama sih. Ya lu. Enggak, maksudnya Taruh. Besok-besok jangan ajak dia podcast lagi ya. Jawabannya gitu-gitu ya sama sih. Ya gue gitu sih. Ya gue mendengarkan aja sih. yang lain dong, Kak. ya jadi bongkar dapur anjing. Bongkar dapur. Harusnya tadi Jadi dia ya, selama ini lu bukan mendengarkan doang tapi mengamati dan mempelajari. Lebih butuh insight aja sih. Oh emang Ija. kenapa bang Jadi keadaannya sekarang? Nggak bisa Keadaannya diceritain ke semua Oh, orang. terlalu private kayaknya. Oh kayak gitu. Terus Ya oke, ini jadi yang terakhir. Ya pokoknya intinya setiap orang yang melakukan kesalahan apapun itu, mereka selalu punya kesempatan yang banyak untuk memperbaiki diri mereka. Cuman butuh untuk aware sama kesempatan yang akan datang. Karena gue percaya sih,
setiap orang itu di atas kepalanya tuh banyak sekali kesempatan dan kemungkinan yang mungkin akan jatuh ke diri lo gitu loh. Dan tinggal ya udah ketika itu datang ke lo dan lo pikir oh ini bisa nih bikin gue jadi lebih kayak begini, take it gitu loh. Kan simple, take it or leave it gitu loh. Kalau lo leave it ya udah nempel tuh semua stigma-stigma di diri lo yang jelek-jelek misalkan gitu kan. Jadi kalau kesempatannya memang baik ambil aja. Bener. Asal jangan oportunis ini ya kayak kayak pas nih kesempatan cewek ini lagi mabok nih gue garap nih enggak. Nah iya. Itu lu ya, Kak? Itu dia. Kalau itu obatnya cuma satu bro, istighfar. Oke, obrolan kita sudah terlalu panjang. Terima Yoi. kasih udah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, nyalain lonceng biar dapat notifikasi dari kita untuk podcast-podcast kita selanjutnya. Betul. Stay tune terus di PPK Podcast Pulang Kantor karena banyak banget episode-episode seru selanjutnya yang akan kita bahas. Dan kalau kalian sekiranya punya kayak kepengen Kak bahas ini dong, langsung aja sikat di kolom komentar. Kita akan coba bahas secara ilmiah dan tapi komen-komen judul anjing emang ya bangsat. Semua konten tuh tai. Tolonglah tuh. YouTube. Anjing. YouTube tolonglah itu Cara komen-komen ngefilter judi itu. di ini filternya. Kalian ini kan tim perusahaan besar. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.